Oh iya, udah nih Mik, udah lagi nge-record. Bisa udah tuh. Ya udahlah, kelewatan senomor nggak apa kan? Astagfirullah. Gampang kok yang dibaca tadi. ulang berarti. Naicat. Ulangin. Ya. Enggak, apa enggak? Ya gimana, mau ulangin nggak? Enggak, maksudnya aku baca ulang soalku apa enggak gitu. Oh iya, boleh Mik. Oh. Baca lagi, Mik. Sebentar, Baca ada yang Mik, baca ngetok. Mik. Ada yang ngetok di pintu, aku di depan soalnya. Baca Mik. Siapa? Apa aja yang baca ya? Nomor 16, Tuan Oke. Hugo Wells, 35 tahun, datang dengan keluhan saat ini mengeluh, cepat merasa lelah bila beraktivitas. Pasien memiliki riwayat demam rematik saat kecil. Pada PF tidak didapatkan kelainan, akan tetapi dari gambaran EKG didapatkan gambaran di bawah ini. Kondisi pasien adalah, kayak yang tadi aja ya, kita kalau soal jantung tuh lihat soalnya dulu aja lah. Lihat soalnya dulu terus sama yang informasi yang terakhir. Nah, di sini kan cuma diagnosis EKG. Ya udah, kita dari interpretasi EKG-nya aja udah bisa jawab soalnya. Nah, terus ini kan pilihannya kan kebanyakan tentang kelainan di AV node ya, kayak AV block. Iya. Terus ya itu ada total, ada mobil 1, mobil 2, atrial fibrilasi sama flutter. Terus kita lihat nih. Kita eksklusi coba. Masih ada gelombang P-nya nggak? Ini ada paket buat mama. Ada nggak? Ada. Masih. Ya, berarti bukan fibrilasi. Ya. Terus gelombang P-nya kayak gergaji nggak? Tidak. Ya, berarti bukan flutter ya. Nah, berarti mungkin ini block. Nah, sekarang tinggal yang first degree, second degree, atau yang total AV block. Coba. Nah, kalau kita perhatiin, di EKG-nya itu, dia itu gelombangnya itu kebanyakan reguler, tapi tiba-tiba ada yang hilang. Tuh, coba kita lihat. Dari gelombang pertama, terus tiba-tiba hilang. Terus ada gelombang 2, 3, 4, terus hilang lagi. Nah, itu namanya drop beat. Nah, drop beat itu biasanya didapatin di AV block yang derajat kedua. Ya, derajat 2. Nah, derajat 2 kan ada 2 tuh. Ada yang mau beat 1 sama mau beat 2. Nah, bedanya, kalau yang mau beat 1, ini kayak yang di slide ini, dia itu khasnya dia itu progresif. Sebelum terjadi drop beat, dia itu PR segmennya progresif. Jadi ini, dari yang dia, ini kursornya kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Nah, gelombang P-nya tadinya segini, setelah satu kotak lah ya. Terus, terus apa namanya? Kamu mending ini sekarang deh. Kok ada Anik? Sama mana tadi? Ini tambah panjang lagi, terus tiba-tiba di sini gelombang QRS-nya hilang. Nah, terus di sini lagi satu kotak, tambah panjang, hilang lagi. Nah, pokoknya dia itu prinsipnya progresif. Kalau dia yang second degree yang type 2, yang tipe 2, dia itu nggak ada progresifnya, tapi tiba-tiba ada drop beat atau hilang gelombangnya gitu. Nih, ya segini, terus hilang. Jadi nggak ada fase pemanjangan PR segmen. Terus kalau kita coba lihat soalnya lagi, kira-kira ada pemanjangan nggak PR segmennya? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan ya? Nggak ada kok, tetap sama. Nggak ada ya? Gitu-gitu aja kan? Nah, ini nggak terlalu jelas ya soalnya fotokopian. Nanti pas di PPD, nanti itu kok EKG-nya tuh nanti bisa di zoom, jadi bisa jelas gitu. Oh iya. Jadi ronsennya sama EKG gambar-gambar itu bisa di zoom. Jadi dia masuk yang AV block yang tipe 2, mobil 2 ya. Oke. Yang second degree yang tipe 2. Kalau tipe 1 nih ya buat review aja ya. Dia yang PR segmennya memanjang lebih dari 5 kotak kecil. Dia reguler. Terus yang tipe 1 yang tadi, yang dia progresif. Tipe 2 yang nggak progresif tapi ada drop beat. Tipe 3 yang dia itu yang complete dissociation. Antara gelombang P sama QRS-nya itu tidak bersesuaian sama sekali. Jadi nggak ada polanya. Kalau yang 1, 2 tadi kan masih ada polanya. Oke, AV block ada yang ditanyain? Icat. Bentar, jawabannya apa tadi? Itu kalau
progresif apa enggak tuh lihat dari mana, aku masih belum paham. Gelombang P kaki RS-nya, Mik, PR segmennya. Ini nih. Kalau yang Mobit 1 kan ini, segini, Mik. Segini, Iya. terus nih kan tambah panjang, Mik. Sampai Oh hilang. ya. Ini juga hilang. Jawabannya apa? Kalau yang Mobit 2 tuh enggak nih. Jawabannya ini. Ini enggak. Ini kan Derajat 2 Mobit 2. Yang C. Bukan Mobit 1 ya? Apa? Nomor berapa? Ini Bentar, aku lihat kalau yang pembahasan. delete 2 panjangnya ada sih, Cat. Ada Iya, apa? ada nggak sih? Yang awalnya di awalnya doang, tapi Aku lihat pembahasannya ya. Panjang. kalau di pembahasannya dia juga bilang yang apa? Yang kedua. Aku yang Mobit 1 nggak sih itu? Pembahasannya apa, Enggak. Mik? Kalau Pembahasannya aku Mobit 1 belum kan lihat. Mobit 2. panjang dong, Mobit Din. 2 kan? Ya berarti nggak ada progresifnya. Iya. Oh, nggak ada progresifnya. Bukannya ada ya itu? Itu cuma satu doang sih sebenarnya. Yang lainnya Cuma nggak yang progresif. delete 2 itu ya. Delete 2 panjang. Nomor Itu Arina berapa yang sih? bilang. Tapi emang cuma Nggak satu. tahu itu sama tahu dia melebar tapi ya segitu terus terus tiba-tiba hilang. Ya, benar sekali, Dincar. Oh, ya betul deh. Oh, itu nggak ada ya? Iya. Dia emang panjang tapi ya segitu terus gitu. Benar sekali. Apaan sih, Syat? Iya. Udah dengerin chat aja dah. Ada lagi yang tanya nggak? Lanjut. Cek. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Ada yang mau bacain nomor berapa ini? 17. Saya mau. Karena tadi saya apa enggak usah? Ya Bener kan? nih. Yo, Dincar. Baca Din, aja. bacain, Din. Apakah Galadriel. terapi non farmakologis yang paling efektif untuk menurunkan tekanan darah? Tuan Baladriel, 55 tahun, datang untuk kontrol tekanan darah tinggi. Didapatkan tekanan darah 155/90, HR70, RR20, BB70, TB 175, BMI-nya 22,9. Tidak didapatkan kelainan lain. Riwayat merokok 30 tahun yang lalu. Nah, yang ditanya terapi non farmakologisnya. Apa, Din? Jawabannya. Diet kali ya, dia gemuk sih. Diet apa? Intake natrium atau diet DASH? Bentar. Sumpah gue baru denger diet das sekarang sih jawabannya itu sih cuman aku Karena nggak tahu itu. itu dulu diajarin sama Dokter Wahid pas interna. Waduh. Waduh, Nih, pas Dr. Wahid saya consume tidak a diet ingat, rich in fruits, astagfirullah. vegetables, and low-fat dairy products with a reduced content of saturated and total fat. Ya itu emang soalnya dia pengurangan sistolik BP-nya paling tinggi. Jadi yang dietary sodium itu emang masuk nggak sih? Ya kan? Kalau di pembahasannya seperti itu. Jadi yang paling tinggi yang DASH ini yang bisa nurunin. Ya, Kan saya itu yang setuju. direkomendasiin. The approach to stop hypertension. Sama karena itu yang Gimana? Ya, itu kayak yang kita dibilang. maaf, Mana, Cat, aku lupa. Icat silakan. Jawabannya apa tadi, Diet Miki? DASH itu singkatan dari Diet das. Dietary Approach to Stop Hypertension. Nah, jadi kan yang istilahnya signifikan bisa menurunkan tekanan darah itu kan sebenarnya natrium kan ya. Ya, jadi pembatasan natrium itu untuk mengurangi atau menurunkan tekanan darah itu konsumsinya maksimal sehari 2.400 mg atau satu kecil gitu ya. Nah, tapi selain itu di diet DASH itu selain si yang tension sodium itu dia juga ada yang lain-lain. Kayak dia itu membatasi konsumsi dari kolesterol, terus konsumsi yang tinggi serat gitu-gitulah. Jadi ya yang intake natrium itu benar, tapi ya yang DASH itu komponennya lebih banyak, jadi lebih bisa buat menurunkan secara efektif dari tekanan darah. Itu ada di JNC 8 ya. Jadi lifestyle change ya.
menurunkan menghentikan rokok, mengontrol gula darah dan lipid. Terus ini diet DASH, alkohol konsumsi. Oh ya, ini untuk apa? Alkohol konsumsinya juga udah termasuk di diet DASH-nya juga ada. Terus menurunkan konsumsi dari sodium. Lanjut. Kenapa nggak yang berhenti merokok, Chat? Nah, berhenti Itu merokok masuk juga. ke ini, masuk ke diet DASH itu, Syah. Ini Gimana, Mek? kalau berhenti merokok itu Kan Oh, dia ngaco. Itu pilihan Edi. Aku pikir tuh pilihan dietnya, tau gak sih? Enggak, ngaco. ini kalau tata laksana non farmakologinya di JNC 7 tuh cuman ada weight reduction, adopt DASH eating plan, dietary sodium reduction, physical activity, moderation of alcohol consumption. Ya, Smoking jadi cessation. berhenti merokok itu juga dimasukin ke dalam listing dari penata laksana hipertensi. Tapi setahu ya, nggak tahu nih kalau yang lain udah pernah baca, itu tuh nggak menurunkan secara signifikan dari hipertensinya sendiri. Nah, yang diharapkan dari berhenti merokoknya itu adalah buat menurunkan namanya MACE atau Major Adverse Cardiovascular Event. Jadi komplikasi-komplikasi yang bisa muncul pada orang dengan hipertensi yang dia itu nanti bisa berkomplikasi dengan dia merokok. Jadi kita menghentikan buat apa namanya, dia komplikasi jadi stroke atau jadi ACS atau jadi yang lain-lain. Karena kan rokok utamanya dia kan ini kan apa namanya, prooksidan. Zat-zat kimianya gitulah yang bikin dia itu endotelnya rusak atau endothelial dysfunction. Nah, kita cegah buat itunya. Mungkin bisa menurunkan hipertensinya juga ya, tapi mungkin nggak signifikan sih. Tahu gitu. Jadi lebih ke arah intake natriumnya yang utama. deg-degannya aku. Oke. Yang kayak beda Agustus bakalannya apa? Siapa tuh yang ngomong? Kok serem banget? Apa sih? Mbak Nisa tadi. Ya, baru. Lanjut. Lanjut ya. Iya. Nomor berapa Cat habis ini? Nomor 21. 21. Ya, siapa mau baca? Maitza. Metsa. 21. Ya. Ya, bentar. 21. Masih aku scroll. 21 ya. Tuan Cross Marian, 50 tahun, datang dengan keluhan sesak sejak 4 tahun SMRS. Sesak dirasakan memberat dengan aktivitas dan reda dengan istirahat. Pasien tidur dengan 3 bantal. Terdapat edema tungkai pada pasien, riwayat merokok 20 tahun, riwayat darah tinggi, dan diabetes mellitus disangkal. Pemeriksaan fisik tekanan darah 110/90, frekuensi nadi 113 kali per menit, RR 29 kali per menit, suhu afebris, pemeriksaan JVP 5+3 cm, dada barrel chest, sela interkosta melebar, retraksi interkosta, heaving epigastrium. Pada pemeriksaan abdomen didapatkan hepatomegali, edema tungkai positif. Apakah kemungkinan gambaran radiologi yang akan ditemukan pada pasien tersebut? Ada edemnya ya? Apa, Mate? Kelainan jantung kanan nggak sih harusnya? Mantap Ya, sekali, itu. Maitza. Tapi apa? Pembesaran. Oh ya, di situ adanya pembesaran. Mungkin sekali dijelaskan, Metsa. Wah, gimana jelasinnya? Kenapa Ya, jawabannya pokoknya, seperti itu? pokoknya gimana sih dulu tuh? Pokoknya kalau Pasiennya dia PPOK. ada edema, Irsyad aja yang jelasin, Syad. Serius. Aku udah bikin Pasiennya kan masuk. PPOK. Oh, ini berhenti merokok. Salah itu ya. Salah. Ya, jadi apa namanya? Gagal jantung ada 2 ya. Sebenarnya ada banyak sih klasifikasinya, ada gagal jantung yang diastolik, ada gagal jantung kanan kiri, ada gagal jantung low output, high output, begitu. Nah, kalau kita mau bedakan secara klinisnya dari kanan atau kiri, itu gampang banget.
kalau dia gejala utamanya sesak, yang dia khas jantung, yang mana ada dyspnea on effort, ada paroxysmal nocturnal dyspnea, ada ortopnea, ada bendopnea gitu-gitu, itu mengarah ke gagal jantung kiri. Tapi ketika dia udah ada kongesti di tubuh, entah itu edem tungkai, hepatomegali, splenomegali, asites, ataupun JVP meningkat, itu berarti udah ada kelainan di kanannya. Gitu. Nah, pada pasien ini udah ada tanda-tanda kanan ya, edem tungkai positif, terus hepatomegali. Nah, berarti kan udah ada tanda kongesti. Nah, yang jadi masalah, dia itu penyebabnya gara-gara kegagalan jantung kiri, yang dia jadi komplikasi gagal jantung kanan, atau dia dari parunya. Nah, kalau di soal ini ceritain bahwa dia itu merokok 20 tahun, didukung dengan adanya pemeriksaan dadanya barrel chest, setelah kosta melebar, retraksi interkosta. Nah, itu kan mengarah pada PPOK kan ya. Berarti diagnosisnya, kalau kita mau diagnosis, dia pasiennya itu cor pulmonale chronicum atau CPC. Jadi dia itu sesaknya itu gara-gara PPOK-nya, bukan gara-gara gagal jantung kirinya. Gitu. Nah, terus kalau kita udah dia mendiagnosis dia itu CPC, berarti kirinya berarti nggak ada masalah jantung kirinya. Yang bermasalah itu kanannya. Berarti kemungkinan gambaran radiologi yang akan ditemukan adalah RVH atau pembesaran jantung. Kanan. Mana sih? Kanan. Tapi diagnosisnya CPC ya. Gambaran radiologinya pembesaran jantung kanan. Gitu. Bikin pembahasan ini. Jelas ya, gagal jantung. Terima kasih, Cak. Siap. Siapa yang lagi nafas? Semua nafas, Mik. Ya. Mana ya? Nomor berapa, Haramsyad? Udah lanjut aja lah ya. Sekarang nomor apa? 22. 22 bisa sebenarnya. 22. 22 siapa nih? Siapa ya? Indah mau udah. Dah. Indah, Ya. gimana di Sekarang Indonesia jam Timur? berapa dah di sana dah? Jam 3. Waktu Indonesia. Aku lebih cepat 1 jam dari kalian. Nomor 22 ya. Sombong dah. Iya. Oh, udah asar Indah ya? Pan milenium. 50 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak. Sesak dirasakan tiba-tiba sekitar 3 jam yang lalu. Dirasakan semakin memberat. Kemudian pasien mengeluh batuk. Terdapat riwayat 11 hari yang lalu operasi tungkai kanan. Pemeriksaan fisik tekanan darah 110/90, HR 112 kali. Pada pemeriksaan fototoraks didapatkan Palasign positif, Westermarck sign positif, Hamptonsham positif. Diagnosisnya ini ya, emboli paru bukan? Kenapa dah? Karena itu sih aku lebih ke ini ikut kata kuncinya yang operasi tungkai kanan itu. Ya, saya setuju. Sama Iya. Yang lainnya gimana, ada sanggahan? Sorry guys, baru gabung guys. Operasi tungkai kanan tuh karena tadinya udah ada edem kayak gitu berarti. karena DVT-nya itu. Karena komplikasinya operasi emang ada emboli. Iya nggak sih? Salah satu. Iya. Komplikasi tunggu. operasi emboli. Ini kan komplikasi operasi tungkai kanan. Tapi mau gimana pun, ini bisa emboli karena entah dari operasinya atau kalau mungkin dari operasi fraktur kan bisa emboli, VT emboli. Berat batuk. Kalau si soalnya kata sign-signnya kuncinya itu dia tiba-tiba terus ada riwayat operasinya. Ya nggak sih, Cat? Oleh benar, di bawahnya. Jadi saya juga nggak tahu tuh apa. Ini ya buat Sign-signnya apa sih? pulmonary embolism, dia itu ada scoringnya namanya Wells score. Nah itu ini ya dilihat aja nih, ada beberapa kriteria nanti dijumlah. Terus ini ada kategorinya, ada yang 3 dan yang 2. Nah di sini disebutkan ya sangat berhubungan sama DVT atau deep vein thrombosis karena
Karena pada pasien-pasien DVT itu sangat mungkin dia itu embolinya bakal lepas dari kaki ke atas. Apalagi kalau misalnya dia itu gejalanya kan biasanya ini kan apa namanya, merah, terus pegel, terus panas gitu. Biasanya dipijet. Nah, pijet yang mengarah ke atas atau diurut ke atas itu bisa bikin embolinya tuh lepas ke paru dan bikin emboli paru. Nah, selain itu, selain DVT sendiri, itu juga ada namanya kriteria setelah melakukan operasi. Atau bedridden. Atau bed. Jadi kan pada pasien ini kan juga kan, dia habis melakukan operasi kan. Dia setelah operasi, dia bisa bikin jadi DVT, dan terus DVT-nya lepas ke arah paru. Tuh. Atau kalau misalnya teman-teman udah pada tahu arti dari itu yang Palasign, Westermarck-Sign, atau Hampton-Ham juga itu ngarah ke emboli paru. Enggak. Aku searching Itu semua tiga-tiganya. Itu semua tiga tiga-tiganya tanda itu, Ustaz. Tanda edem paru. ini. Tiga-tiganya tanda edem paru. Emboli sayang. Emboli paru. Sebenarnya sih emboli paru maksudku. Sorry. Aku baru bangun tidur dan pertama kali pakai Zoom. Nih. Jujur. Ica, mau bertanya. Iya, Mik. Kalau tanda EKG-nya PE itu juga ada kan ya? Ya, ada benar. Apa, Mik, tandanya, Mik? Aku lupa apa ya? Tandanya itu dia ada S1, Q3, T3. Q3 sama apa tadi? T3. Jadi ada T3. Ada gelombang S dalam di lead 1, terus ada gelombang Q di lead 3, sama ada T inversi di lead 3 juga. Tapi itu apa ya? S dalam di lead 1, gelombang Q di lead 3, sama T inversi di lead 3 juga. Nanti bisa di-search aja di Google tuh. S1, Q3, T3. Tapi itu setauku entah antara spesifitasnya atau sensitivitasnya itu masih rendah. Jadi ya nggak cuma lihat dari situ. Jadi belum tentu pasien-pasien PE itu ada muncul EKG yang seperti itu. Terus yang kemarin aku search tuh yang Palasign itu ternyata dia itu pembesaran dari pulmonary artery yang kanan. Terus Westermarck-Sign itu dia oligemia atau penurunan sirkulasi atau aliran darah di paru. Oligemia itu lawannya pletora ya. Kalau pada pasien-pasien congenital heart disease itu kan biasanya pletora. Nah, ini kebalikannya oligemia. Pletora itu yang vaskularasinya meningkat bukan? Meningkat, benar sekali. Terus kalau Hampton-Ham itu dia ada opasitas atau apa ya? Infiltrat, enggak juga sih. Opasitas di daerah pleura, jadi di pinggir-pinggir gitu. Tapi dengan yang tadi kata Maitza bilang, Maitza ya? Indah bilang dia ada riwayat operasi, terus dia bed rest lama, itu sudah bisa mengarah ke DVT yang bisa berkomplikasi jadi pulmonary embolism. Emboli. Oh, oke. Tapi yang lebih pengarah paling utama kan yang luar operasi itu. Yang paling mengarah itunya yang riwayat operasi kan? Iya. Yang benar. Utamanya dia. Benar. Saya setuju. Nggak, ini aku nanya saya sumpah. Ya, lanjut. Lanjut yo, nomor 38. Siapa nih yang belum? Ani. Saya guys. 38. Ini nama pasiennya unik-unik ya? Itu kan Tuan Muzan itu ya? Tuan Muzan Kibutsuki berusia 64 tahun. Datang untuk berkonsultasi ke dokter karena memiliki riwayat miokard infrak selama 3 bulan. Tetapi tidak rutin minum obat. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 130/80,
HR 80, RR 22, suhu 37. Pemeriksaan lab, kadar LDL-nya 186, HDL normal, kolesterol 267, trigliserid normal. Jika pasien tersebut diberikan terapi statin jangka panjang, apakah yang hendak diperiksa untuk memantau terjadinya efek ini? Apa nih jawabannya nih? Nggak tahu sumpah, Syed. Statin ya? Kreatin kinase? Nggak tahu. Kreatin kinase nggak sih? Nggak tahu sumpah. Apa? Stat. Kreatin kinase. Iya. Kenapa nih jawabannya itu? Nggak tahu, aku Syed, sumpah aku nggak tahu. HbA1c saya nggak mungkin. INR lebih ke ginjal. CKMB ke miokard infark. Terus asam urat emang ada hubungannya, Syed? Enggak. Tapi dia buat obat Apa? asam urat tuh. Iya benar nih. Asam urat tuh kinase. obat. Apa, Mik? Kreatin kinase ya? Asam urat tuh efeknya obat anti hipertensi nih. Oh bukan, iya kan? Oh, iya Tomik. Diuretik salah. Diuretik tuh ada yang efek sampingan ningkatin asam urat kan? Iya benar. Oh, HCT itu, iya. hidrokloretik. Yang Iya. HCT doang. Yang furosemid enggak? Kalau furosemid furosemid itu hipokalemia. Ya, Iya lebih kan, ke Cat? arah apa? Kurangan elektrolit. Elektrolit, Soalnya dia diuretik nah. kuat. Oh, hipokaleminya. Hipokalemi, Tiazi tuh hiponatremi. masuk ini ya, Tiazi tuh masuk ke diuretik tuh ya berarti. Dulu Iya, tuh kayaknya HCT. digolongin sendiri gitu deh. Tapi ini Yang kenapa first line bisa tapi tidak pernah digunakan. Iya, Apa? bener. Kreatin kinase. Apa, Mik? kok aku baru dengar? Aku perlu belajar, Chat. Maaf, Chat. Miki kebanyakan belajar, Aku juga Syed. baru tahu. Ini, jadi salah satu efek samping statin adalah dia rhabdomyolysis. Jadi dia itu berpengaruh di penggunaan ATP gitu di otot. Jadi dia bikin lisis dari otot. Nah, makanya kita perlu cek kreatinin kinase. Soalnya kan kreatinin kan dia hasil sisa dari metabolisme otot kan. Heeh. Itu sih tahu. Kalau yang INR tuh tadi buat ini nih, bukan buat ginjal, buat Buat jantung. jantung Buat juga. Bukan, terapi antikoagulan. Benar. Darah, Terapi darah, warfarin darah, biasanya Iya, iya. pada Karena pasien-pasien itu yang AN. dicek. Karena kakekku dicek itu terus. Itu mahal banget. Apa temen gue? Karena langsung. Ya. Ada yang tanyain? Enggak, temanku Aki. Cat. Dia ngajar. Ya, Mik. Kalau INR tuh angkanya makin tingginya tuh maksudnya apa? Kalau makin rendah maksudnya apa? Makin tinggi tuh makin resiko perdarahan, Mik. Kalau makin rendah, makin menggumpal. Sih, Kalau rendah itu resiko buat trombosis gede. Kalau tinggi, dia resiko bleedingnya yang gede. Biasanya pada pasien-pasien atrial fibrilasi, dia itu dengan terapi warfarin, target terapinya itu INR-nya 2-3. Kalau dia masih di bawah 2, itu biasanya dosisnya dinaikkan warfarinnya. Biar tambah encer. Syed, nanya Ya. dong. Ada indikasi nggak kapan pasien yang dapat terapi statin itu dicek kreatin kinasenya? Nah, itu Mik. harusnya sih Tahu. tiap kontrol dicek. Tapi kok Tahu lu, Mik. Tidak mungkin. serius? Kalau aku Enggak baca ya? setahun sekali. Oh, itu. Tahun sekali. Iya, minimal Enggak, setahun Ding. sekali. Itu ureum kreatinin yang dicek tiap kontrol, Ding. Maaf. Enggak, Terus Soalnya dia tuh kalau BPJS kan misalnya nggak mungkin. udah nilai kreatin kinasenya lebih besar 10 kali lipat dari normal, itu langsung dihentiin statinnya. Oh, oke. Oh, ini juga ngerti, Mbak. Nilainya 10 kali dari normal. Dah, lanjut. Guys, bentar nanya boleh nggak? Apa? Kan kalau seandainya kadang pasien yang kayak apa namanya dia pokoknya kadar kolesterolnya tuh nggak normal lah gitu. Itu kan
kita banyak pilihan kan ya. Biasanya untuk evaluasinya tuh berapa sih, seminggu sekali? Terus maksimal kita bisa turunin sampai kapan, itu ada standarnya nggak? Aku belum pernah baca. Ada yang pernah baca nggak? Sebenarnya kan pasiennya kena ini kan. Dia kan pasiennya kan kena infark miokard kan. Kalau setahu kalau udah ada infark miokard itu targetnya di bawah 70, iya nggak sih? Oh iya ya, yang Nah, itu kan ada yang sesuai itu resikonya. Ya, ada Tapi kalau stratifikasi dulu aku resikonya. di Sragen, sebenarnya tujuannya kita kasih statin itu selain itu buat dia menstabilkan plaknya biar nggak terjadi STEMI-nya, biar nggak terjadi infark lagi. Jadi ya ntar bakal dikonsumsi seumur hidup makanya. Benar sekali. Oke. Tapi buat evaluasinya sendiri, nggak tahu sih harus dicek berapa bulan atau berapa minggu sekali. Itu urusan dokter jantung nanti aja. Itu pertanyaan kita buat Icat 10 tahun lagi. Ya, 10 tahun. Atau ya 6 tahun. Ini kan sekolah jantung lama 5 tahun. Kamu dulu lah, Mik. Oh, aku dulu. Kamu udah magang. Ya kan? Gila. Shit, magang ya sekarang ya. Mantap. Biasa Insan dari langsung poli diam. loh bahkan ini. Lanjut. 62. Nomor berapa nih? 62. 62. Gila, Jauh yang belum. banget, ntar dulu. Belum siapa? Dimar. Emang di mana ada? Itu ada. Ada juga tadi. Suruwira. Yo, boleh Wira. Wir. Aku mau dengar suara Wira udah lama nggak mendengar. Ini siapa sih orang yang ikut? Perasaan kok. Soalnya Diman udah unmute. Iya, aku nomor 62. Siapa nih? Dimar. Iya, nomor 62. Oke. Tuan Odysseus berusia 60 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan penurunan kesadaran setiap 30 menit sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengeluh nyeri kepala 2 jam sebelumnya. Tidak ada mual, muntah, ataupun kelemahan sebelah tubuh. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah 230/120, frekuensi nadi 90 kali, nafas 22 kali, dan suhu normal. Tata laksana yang diberikan pada pasien ini adalah apa ya? Nimodipin. IV ya harusnya. Karena nggak ke nitroglycerin. Ya. Kenapa IV, Dim? Karena nggak sadar. Gimana? Berarti diagnosisnya? Itu emergency hipertensi emergency. Sekali Dimar. Jadi dia tensinya 230/120. Nah, kalau di staging kan dia itu grade 3 ya, atau udah masuk hipertensi krisis. Nah, setelah itu harus kita bedain apakah dia itu emergensi ataukah urgensi dengan melihat adanya HMOD atau hipertensi mediated organ damage. Nah, kita lihat nih di pasien ini kan dia datang dengan keluhan yang udah penkes, berarti udah ada encephalopati hipertensi. Berarti kita masukkan ke diagnosis hipertensi emergensi. Nah, kalau udah kita putuskan buat hipertensi emergensi, maka harus kita turunkan secara agresif dengan menggunakan obat-obatan intravena. Nah, ini yang direkomendasikan dari guideline INASH 2019, itu obat-obat hipertensi yang ada di Indonesia tuh ini nicardipin, nitroglycerin, clonidin, sama diltiazem. Tuh. Nitroprusside kalau sekarang udah nggak direkomendasiin nggak ya? Iya. Labetalol tuh beta blocker, dia kerjanya lambat. Nimodipin nggak tahu ada apa enggak. Esmolol juga sama beta blocker. Jadi pilihannya nitroglycerin. Gampang ya? Lanjut. Ada yang tanyain? Tunggu. Jadi kenapa dipilih labetalol? Apa? Jawabannya labetalol kan ya? Nitroglycerin, Mik? Nitroglycerin. Oh iya, soalnya kalau di kuncinya labetalol.
Oh Nah iya, itu. Mik. Kenapa? Iya, soalnya gini, Belum lihat jadi kuncinya. karena di labetalol ini most hypertensive emergencies including myocardial ischemia, hypertensive encephalopathy, pregnancy, and postoperative hypertension. Avoid use in acute deep-seated heart failure. Use cautiously in obstructive or reactive airway. Oh alah. Jadi kalau dia ada hipertensi, apa namanya? Encephalopathy hipertensinya, pakainya labetalol. Kalau aku nangkep dari slide-nya seperti itu, tapi biasanya juga nicardipin aja, kayak bodoh amat yang ada itu. Kalau di IGD tuh kalau nggak nitrogliserin yang nicardipin. Karena obatnya yang ada itu kayaknya. Tapi kalau nitrogliserin tuh turunnya cepet banget nggak sih, Cot? Oh iya, langsung. Iya kan ya? SDN nitrogliserin tuh cepet turun. Ya udah berarti ya gitu. Pertimbangannya itu sih kalau sesuai patofisiologi mungkin labetalol ya. Tapi di Indonesia adanya itu. Mungkin ada yang mau berpendapat. Gimana dah, Indah? Kalau di Bali gimana dah? Maupun apa? Apa? Kalau di Bali gimana? Pakainya apa? Di Bali sih. Kan kamu calon Kamu kok sangat PDS kamu kok Udayana, sangat Mbak. rasis, Cot. Kalau Indah mau SPJP juga, Mi? Enggak. Terus kenapa kalau di Bali pakainya apa? Di Bali kan sama dia aja obatnya. calon SPJP Iya, emang juga. bedanya apa coba? Gimana dah menurutmu dah? Pakai apa nih? Bentar. Kalau di ESC pakainya apa ya? Ayo. Nitroglycerin. Itu sumbernya mana, Mik? Kalau yang di pembahasan? Ada sumbernya nggak? Ditulis itu. Tapi aku ingat aku pernah baca ini, aku baca ini di slide mantap tadi pagi. Di slide mantap nomor 2, di yang ginjal hipertensi. Seperti itu. Karena tulisannya plek sama seperti ini, jadi pakai buat ini, pakai buat ini. Kalau slide mantap, apa? Kemarin. Kalau slide mantap gimana, Mik? Iya, seperti di pembahasan. Jadi Slide di mantap depan- jawabannya labetalol juga. Karena di sana dijelasin cara makainya sebentar. Nih, Mana ya? labetalol. Oh, nggak ada deh. Oh. Nggak dijelasin bahkan di slide mantap, tapi tabelnya sama. Ya udah ngikut pembahasan aja lah. Ikut pembahasan. Tapi ini kayak bukan pengetahuan kita sekali. Apa karena nitrogliserin itu cepat menurunkan tekanan darah ya? Jadi kenapa dah? Terlalu cepat nggak sih? Kayaknya Terlalu karena cepat. efek sampingnya deh. Terlalu Sampingnya cepat kenapa? nggak baik juga, Cat. Sampingnya Tergesa-gesa itu hipotensi kan? sifatnya setan, Cat. NTG itu Benar. efek sampingnya sakit kepala. Padahal maksudnya udah sakit kepala nggak sih? Enggak ya? Pastinya penkes tuh. Tapi setauku ya, kalau pasien stroke gitu kan stroke juga, ini ya pasiennya mungkin mengalami kayak kasus-kasus stroke gitu nggak sih, penurunan kesadaran, lalala ye. Itu nggak Iya, pernah, iya. itu jarang kita kasih nitrogliserin karena juga nggak boleh diturunin terlalu cepat nggak sih? Ya, kalau stroke prinsipnya gitu ya. Itu kan biar maksudnya perfusi ke otaknya kan masih lumayan gitu kan, biar nggak terlalu. Tapi kan emang ini sama mekanismenya. Nah Nah, itu. kalau kamu Dia kasih kan nggak ada kelemahan kan ya? nitrogliserin, kalau nitrogliserin itu kan kalau kamu kasih kan semuanya jadi vasodilatasi nanti. Perfusinya turun juga nggak, Cat, kalau kayak gitu? Kalau aku mikirnya sebenarnya tuh emang ada guideline tuh. Aku udah pernah baca sih
dulu pas tuh pembahasan soal pernah lihat gitu. Ada Hmm. yang kalau dia dengan ini yang kayak tadi. Tapi itu bahasa Inggris tulisannya pakai labetalol. Nitrogliserin tuh kalau pakai ini. Mungkin karena Mana ini nih? tersedia di Indonesia cuman NTG, Mana tapi nih? secara internasional pakainya labetalol. Hmm, Pas Indonesia emang beda. nggak ada sih. Di push. Jadi nanti coba aku. Ini ada nih. Oh iya bener nih. Ini cuy. Tapi di ESC sih. ESC 2018 kalau dia hipertensif ensefalopati dia Liatin pakainya chat. labetalol sama nicardipin. Apa? Nicardipin. Liatin. Ini udah kelihatan belum? Belum, Cat. Masih Belum. pakai yang tadi, Chat. Masih yang PPT. Oh, bisa. Oh iya ding. Kamu nggak share screen semuanya paling. Bentar. Nih. Udah. Kelihatan nggak? Iya. Yap. Nah ini. Tapi ini di ESC sih, di Eropa. Kalau dia. Kita kan manutnya ke Eropa, Cat. Oh gitu. Kita dijajah sama bangsa Eropa. Tapi itu kayaknya emang karena pakai nitrogliserin Indonesia tuh karena itu deh. Karena adanya di Obatnya. Indonesia. Obatnya sediaan Ya, itu. benar. Slide yang kusar itu bilangnya obat yang tersedia di Indonesia. Nicardipin, nitrogliserin, clonidin, labetalol nggak ada. Coba. Labetalol emang nggak ada di Indonesia? Ini nicardipin atau labetalol first line-nya. Ya udahlah. Nicardipin atau labetalol. Tapi sebenarnya guideline Indonesia juga mengadopsi dari ESC sih. Bagaimana coba? Nih, diadaptasi dari ESC 2018. Bagaimana coba? Ya kebalik ya. Ada, coy. Labetalol di Indonesia ternyata Ada. labetalol hidroklorida. Oh, seperti itu. Ya udah labetalol aja. Tapi ya jelas tidak akan kita temui di BPJS ini. Mungkin nggak ada di rumah sakitnya. Ya, lanjut ya. Berarti labetalol ya. Iya. Oke. Berarti lihat pembahasan juga ya. Jangan lupa lihat ini. Lanjut nomor 63. Siapa yang 63 yang belum? Siapa ya? Maria, udah belum Maria? Belum. Ya Mar, 63 Mar. 3 ya. Ya. Tuan Oedipus berusia 55 tahun datang dibawa oleh keluarga KGD dengan keluhan penurunan kesadaran saat sedang berolahraga, sekitar 30 menit sebelum masuk rumah sakit. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah 90/60, nadi 160 kali, terabat cepat dan tidak teratur. RR 23 kali dan suhu 37 derajat Celcius. Pada pemeriksaan EKG didapatkan gambaran sebagai berikut. Tata laksana yang akan dilakukan dokter adalah ini kan dia VT kan, Nah, morsik. Terus dia ada tanda-tanda shock, 90/60, nadinya 160, berarti di defibrilasi. Kenapa Ya defibrilasi? sih? Kardioversi kan? Ya nggak sih? Kardioversi apa defibrilasi? Kan beda. Defib. Iya benar-benar. Defib nggak sih? Wah, Defib iya. soalnya ini udah VT, cuy. Shock cable. Tapi Kalau kardioversi itu masih buat ada yang nadi. Ya, Tapi kalau masih ada bilang nadi. gitu. Kalau PVT ya defib. Nah, Enggak, ini soalnya udah torsa de poa. enggak, kalau kardioversi tersinkronasi, sinkronasi gimana, cuy? Ini kan udah. Iya, Iya maksudnya nggak sih, Cak? kardioversi itu terkoordinasi. Tahu sih. Kalau udah kayak gini di defib nggak Bukannya apa-apa. masuknya ke algoritma yang takikardia karena masih Ini ada. tanyain. Iya. Jadi ACLS tuh ada banyak. Nah ini kalau cardiac arrest ya, dia ritmenya mau yang shockable atau enggak. VT masuk yang shockable kan ya. Tapi kalau dia pulseless kan, PVT kan. Iya, kalau PVT. Nah kalau dia masih ada nadi, dia masuknya ke sini kan. Yang Iya. takiaritmia. Yang kardioversi.
Synchronized cardioversion. Nah, kalau dia ada nadi, tapi dia hemodinamiknya nggak stabil, ya udah di kardioversi sinkronis aja. Tapi Kuncinya apa, Mik? Loh, apakah Chef, guideline ini juga tapi ini masuk bukannya torsade poa ya? PT nggak? PT polimorfik kan? Ini Iya. Oh, ini kan ini yang dos pakai dia guideline ini yang aku Gimana? ingin tanyakan. Dia kan torsade kalau poa ya? Terus? Nah, itu kan dia masuk white irregular bukan sih? Nah, itu disuruh defibrillation. Oh gitu ya? Iya, ini loh yang di tabel sebelahnya. Kecuali yang torsade poa, defib dia. White irregular defibrillation dose, not synchronized. Yang mana? Iya. Nggak kan? Oh, yang di tabel dos details itu. Kuncinya apa, Mik? Bahasannya. Di defib. Defib ya? Karena kan White setahu irregular. Oh iya. kalau tapi kan gimana ya? Kalau kamu synchronize itu kan harus ada P pas R-nya kan baru kamu shock kan? Iya nggak sih kalau intinya synchronize itu kan? Kamu tunggu sampai R baru. Nah ini R semua. Apa bedanya? Kan kalau udah VT kan, kalau VT kayak gini kan udah nggak ada gelombang P-nya, ada gelombang ada R semua. R semua. Kalau ini sih defib, coba kita cari aja. Ya. Tadi Arina yang bilang ya, Rin? VT, iya. Ya, berarti kalau ini masuknya ke VT polymorphic atau torsade de Pointes, dia masuknya yang weight irregular. Tapi kalau dia VT biasa, dia masuknya yang weight regular kan? Gitu kan? Iya, iya. Nah, berarti kalau dia weight regular baru dia di torsade kardioversi aja. Nah, kalau dia masih VT regular cukup di kardioversi sinkronis. Iya sih. Benar sekali. Terima kasih Arina. Gitu ya. Iya. Nih, unsynchronized cardioversion defibrillation is used when there is no coordinated intrinsic electrical activity in the heart, pulseless VT or VF, or the defibrillator fails to synchronize in an unstable patient. For cases where electrical shock is needed, if the patient is unstable, apa ya? The patient, tapi tetap disuruh pulse. Tapi ya, manutnya benar di defib. Ya, oke. Lanjut. Ada yang ditanyain? Tanya dong, Sat. Itu walaupun pasiennya penkes tetepan di ini ya, defib ya? Kalau apa? Itu kan pasiennya penkes kan? Nah. Dia tuh nggak masuk ini ya, nggak masuk kriteria yang di kardioversi. Jadi kayak yang tadi Arina bilang itu loh. Dia kan kita lihat dulu dia EKG-nya gimana. Oh, gelombangnya. Kalau dia VT, dia VT-nya ada nadi atau enggak? Kalau dia nggak ada nadi, langsung aja defib. Tapi di soal ini ada nadi kan? Walaupun dia lemah irregular gitu. Nah, tapi dia VT-nya itu dengan nadi, tapi dia polymorphic, gelombangnya beda-beda. Nah, nama lainnya torsade de Pointes. Nah, di guideline-nya itu kalau dia masuknya weight irregular atau yang tadi VT polymorphic itu dia defibrilasi juga sama kayak VT yang pulseless yang tanpa nadi. Tapi kalau dia VT biasa, dia yang gelombangnya sama, dia masuknya weight reguler, dia cukup sinkronasi kardioversi sinkronasi 100 joule itu. Gimana? Berarti nanti kalau misalkan udah di defib, terus abis itu dia jadi weight regular, terus dia masih ada tanda-tanda shock, berarti kardioversi baru. Iya sih. Secara logika gitu sih, Din. Kait lagi. Oke. Jeder. Ada lagi? Lihat ya.
Nomor 64. Siapa nih 64 nih? Siapa? Dini. Din. Tidur ya? Sholat kali. Masya Allah. Aku Masya Allah, Cat. Emang udah waktu sholat, Cat. Iya benar loh. Tak kecuali di Jakarta, di sini belum azan. Gimana kalau lanjut? Kalau Indah mungkin udah dari tadi dia. Indah udah buka itu. Udah sholat dari tadi. Laura udah buka. Lanjut apa sholat dulu? Lanjutlah. Di sini belum azan kok. Oh iya, Dik. Ini tinggal Nah, ini baru 4 nomor azan lagi dulu. kok. Ayo, Din. Kita dengerin. 4 ya. Oh. Aku baca soalnya aja ya. Ya. Tuan Protomeidea berusia 40 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri dada kiri yang hilang timbul sejak 3 bulan terakhir. Nyeri menjalar sampai lengan kiri, terutama saat bermain tenis dan hilang dengan istirahat. Terkadang pasien juga meminum obat yang ditaruh di bawah lidah jika terjadi nyeri dada. Saat ini pasien mengeluhkan pusing dan pandangan double setelah minum obat kuat. Tidak ada obat lain yang dikonsumsi oleh pasien. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan TD 80/70, HR 77, RR 22, suhu 37 derajat Celcius. Apakah kemungkinan interaksi obat yang menyebabkan keluhan pada pasien tersebut? Apa, Din? Otakku atrofi, guys. Obat yang ditaruh di bawah lidah. Apa tuh? ISDN. Iya, ISDN. Iya nggak sih? Iya. Jawabannya apa, Mik? Kuncinya apa? Sildenafil sama ISDN. Soalnya emang Iya, kontraindikasi. Kan dia minum obat kuat kan. Mm-mm. Obat kuat itu isinya sildenafil atau nama Sildenafil, dagangan Viagra. Itu kan buat vasodilatasi juga. Jadi kalau pasien pulmonary hypertension kasihnya kan sildenafil biasanya. Iya kan, Cat? Ya, benar sekali, Miki. Halo. Iya, gitu ya, gampang ya. Jadi Pasiennya obatnya sama-sama membuat vasodilatasi. hipertensi. Mati lah pasien habis itu. Dia pasti nggak ikut simponya dokter Tuko yang kemarin. Nah, lanjut ya. Lanjut. Nomor berapa sekarang, Cat? 65. Siapa nih yang belum nih? Siapa ya? Nurul, belum Nurul. Si. Tuan Triptolemus 55 tahun datang ke IGD ke rumah sakit dengan keluhan utama sesak nafas dan nyeri dada sejak 1 tahun yang lalu. Sebelumnya pasien pernah konsul ke dokter dan didiagnosis dengan stenosis aorta. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darah 100/80, HR 88, RR 22, dan suhu 37. Apa yang menjadi dasar penyebab nyeri dada pada pasien tersebut? Udah. Perlu. Dia apa lebih sih? Apa? Dia apa B ya? Dia apa? Dia stenosis aorta ya? Stenosis aorta. Stenosis aorta. Apa ya? Dia. Stenosis aorta. B ya? Ya. Menurutku B sih. Gak tahu kuncinya apa. Oh, kuncinya B. Ya, B. Benar. LVH. Oke. Jadi Nah, kalau ACD ini kan ACS. Dia bikin apa sih? LVH ya? Kalau LVH kan berarti kan ototnya makin gede, berarti keperluan oksigen kayak keperluan apa?
oksigennya juga makin gede kan. Benar sekali. Sementara kan jantung itu supply and demand-nya kan sangat ketat. Mantap. Ya, jadi mirip kayak pasien-pasien hipertensi juga hampir sama ya. Jadi pada kondisi yang lama, hipertensi maupun stenosis aorta, dia kan berarti afterload-nya tinggi kan. Dia buat pompa darah itu butuh tenaga yang gede, soalnya dia ada tahanan yang tinggi, baik di stenosis aorta maupun pada keadaan hipertensi. Nah, maka dari itu kompensasinya adalah dengan left ventricular hypertrophy atau LVH. Nah, pada keadaan seperti itu, dia itu bakal terjadi peningkatan dari demand oksigen. Mana kita tahu bahwa patofisiologi dari coronary artery disease itu ada dua, bisa dia penurunan dari supply atau peningkatan dari demand. Nah, pada kasus ini lebih ke arah peningkatan dari demand karena ya kita nggak tahu ya dia itu ada risiko kolesterol tinggi atau enggak, apakah udah ada terjadi aterosklerosis, apakah ada faktor-faktor lain yang bikin itu supply-nya turun. Tapi yang jelas dia itu ada stenosis aorta yang dia bikin LVH, sementara LVH dia demand-nya meningkat. Nah, walaupun supply-nya mungkin biasa-biasa aja ya, tapi dalam waktu yang lama dia bisa bikin nyeri dada juga. Lanjut ya. Nomor 66. Yang belum. Siapa nih? Adinda. Adinda Masya. Ada nggak? Lagi pada sholat kali Cat. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Tadi 65 tuh B ya jadinya ya? Iya, Din. Oke. Adinda ada. Khairumina. Masya. Nih, ya nomor 66. Nyonya Selena berusia 42 tahun dibawa keluarganya ke IGDRS dengan keluhan tiba-tiba pingsan 6 jam yang lalu. Pasien diketahui sebelumnya sering mengeluh berdebar-debar, sesak napas saat beraktivitas, pusing berkeringat banyak, dan cepat lelah. Pasien hobi minum kopi dan minum alkohol sejak berusia 20 tahun. Riwayat penyakit lain tidak ada. Pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran sopor, tekanan darah 90/60, nadi 140, kuat irreguler, frekuensi napas 28, suhu 37, akral dingin. EKG didapatkan gambaran AF rapid response. Dokter yang memeriksa melakukan tindakan stabilisasi hemodinamik. Apakah penanganan selanjutnya yang paling tepat pada pasien di atas? Apa ya? Apa kardio? Apa darah nggak ada? Adenosin. Apa mas? Apa ya? Adenosin. Apa ya? Pakai algoritma yang tadi juga. Lagi kardi. Digoksin bukan sih? Tahu. Ya tadi yang baca siapa, Mas? Yang baca, coba tebak siapa? Itu bukan suara Masya kan? Iya, bukan. Siapa tadi? Siapa, Mas? Nasiha. Tawamu. Tadi yang baca. Iya, Mbak Nisa. Iya. Oh, apa ya? Kalau kardi itu dia aku pilih digoksin kan? Hemodinamiknya stabil nggak? Oh iya, hemodinamiknya nggak stabil. Berarti listrik. Iya, aduh. Ya udah langsung aja, kita jeder aja. Jawabannya apa? Synchronize. Iya, disinkronize. Iya. Disinkronize. Ya udah intinya kuncinya dia kan takikardi. AF kan maksudnya takikardi. Udah kita lihat hemodinamiknya stabil nggak? Dia pingsan, terus tadinya segitu, sopor, akral dingin. Udah, langsung aja. Kardioversi terus informasi. Kardioversi. Udah kemarin. Oke. Kita boleh toggle manuver kalau keadaan apa? Kalau dia stabil, cuma takikardi doang. Takikardi pada apa? Pada QR sempit. Kalau pada QRS sempit. Sempit dengan taki aritmia. Taki aritmia yang? QRS-nya sempit.
AF boleh nggak? Apa? AF Yang boleh nggak? reguler. Ya benar, Yang reguler. reguler. Jadi kira sempit Oh. dan reguler. Oh. Dia pada SVT. Boleh Paroxysmal Oh, SVT. SVT. Berarti Dengan- F nggak boleh ya? Enggak, AF nggak boleh. Dengan catatan dia itu nggak ada bruit karotis dan tidak ada riwayat stroke. Baru boleh di vagal manuver. Terus kalau SVT vagal manuver gagal, diapain? Obat. Obatnya apa? Amriodarol. Adenosin. Adenosin berarti? Adenosin nggak sih? 6 Adenosin 6 mg. 6 mg. Terus kalau masih belum? 12 Masukin mg. lagi. 12 12 mg. mg. 12 mg. Kalau belum lagi? 12 Belum mg. lagi. Kasih apa? beta blocker. Ya, Rujuk. boleh Apa? boleh kasih beta blocker atau CCB. Gitu ya. Udah sih. Ya udah, yang penting intinya itu lihat dia EKG-nya apa, terus dia hemodinamiknya stabil atau enggak. Kalau nggak stabil ya udah langsung aja kardioversi. Kalau stabil baru yang tadi dia reguler atau enggak, dia lebar atau sempit gitu. Oke. Berarti vagal manuver tuh cuma bisa buat yang SVT aja ya? Ya, dengan catatan dia nggak ada bruit karotis. Soalnya kadang-kadang di soal ada bruit karotis tuh nggak boleh vagal manuver. Berarti kalau dia seandainya ada bruit karotis di Langsung aja. kardioversi. Langsung adenosin aja. Langsung adenosin berarti. Oke. Lanjut ya. Nanya dong. Iya, iya. Atrial flutter itu dia masuk white irregular apa white regular sih? Sebenarnya ada dua versi. Sempit maksudnya. Atrial flutter. Sempit kan? Flutter. Nah, dia masuk sempit, tapi dia masuk yang regular apa yang irregular sih? Setauku reguler. Reguler ya? Berarti dia juga boleh di manuver vagal ya? Tapi selama ini aku nggak pernah menemukan soal atrial flutter yang dijadikan buat soal dan penanganannya gimana. Oh ya udah. Oke. Iya. Ya kalau dia reguler harusnya bisa jadi vagal manuver juga ya. Saya lebih percaya dengan obat daripada pemegang leher orang. Ntar dianggap nyekek lagi. Dah, lanjut ya. Nomor berapa, Bro? 67 ya? 67. Dua lagi. Siapa nih yang belum? Adinda udah. Wira belum, Wir? Wira. Oke, ada suaranya. Wir. 67. Nomor 67. Berarti Kelamiki. Poci. Siapa ini? Sebentar. Welcome to the club, Ji. Tuan Salakanta, berusia 40 tahun, datang ke rumah sakit untuk kontrol kesehatan. Pasien mengaku tidak ada keluhan saat ini. Pasien memiliki riwayat hipertensi terkontrol. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 130/80 HR88, RR20 pada berkehidupannya. R aksen di V1 dan V2. Apa kemungkinan diagnosis pada pasien tersebut? R aksen. Iya, RBBB. Suara Didi ya? Didi? Join WiFi ini. Ini punya aku. Insyaallah. William Meru. R aksen di V1 apa nih? V1 lead-nya letaknya di mana tuh V1? Kanan. Kanan berarti berarti RBBB. Ya benar. Right bundle branch block. Jadi ini ada right, ada left bundle branch block. Ada yang komplit, ada yang incomplete.
Nah, biasanya kalau dia letaknya di V1, itu dia ke arah kanan. Karena kan V1 kan lead-nya di kanan kan, di jantung kanan. Kalau di V6, dia di jantung kiri. Ya udah, tinggal itu RBB atau LBB. Atau kalau ada jembatan keledai juga yang bilang William Merrow buat memudahkan. Jadi kalau di V1-nya itu gelombangnya kayak W dan di akhir itu kayak M, berarti kan William L, berarti left. Terus kalau Merrow berarti V1-nya itu M, terus di akhirnya itu kayak W. Kayak gitu. Ya terserah lah. Biasanya RBB juga diikuti dengan perubahan aksis. Jadi kalau yang RBB itu biasanya RAD, LBB biasanya LAD. Juga ada hipertrofi juga bisa RVH sama LVH. Terus, apa lagi ya? Oh ya, tadi ada yang komplit sama incomplete ya. Jadi dikatakan komplit CRBB itu kalau lebih dari 3 kotak kecil atau lebih dari 0,12. Tapi kalau dia masih 0,1 sampai 0,12 itu masih incomplete. IRBBB atau ILBBB. Yang 3 kotak kecilnya apanya, Syat? RS-nya dari mulai Q sampai S. Oh. Q sampai S. Kalau di RSR aksennya berarti sampai R terakhir. Kalau dia lebih dari 3 kotak berarti komplit. Tapi kalau RBBB sama LBB itu nggak ada apa sih? Nggak ada tata laksana khusus kan ya? Enggak. Biasanya kalau yang sekarang malah dia masuk ke kriteria STEMI yang baru. Kalau dia ada nyeri dada khas yang tipikal angina dengan adanya new LBBB malah dia masuk ke STEMI sekarang. Tapi kalau new LBBB? Ya, yang LBBB. Itu ada kriteria Sgarbosa gitu. Nah, tapi kalau ya ditemukannya cuma RBB gitu-gitu, ya kita harus lihat ekonya gimana. Kalau udah ada RVH atau LVH, terus ada penurunan EF, berarti harus diobati. Chat yang apa new LBBB itu maksudnya apa sih, Chat? Ada nggak, Chat? Apa? Yang maksudnya apa? New LBBB tulisannya. Nah, itu tandanya STEMI kan itu ya? Oh. Jadi sekarang sama LBBB biasa. Apa sih? Bedanya sama LBBB yang biasa itu. Nah, kan tadi ada new. Iya, jadi kita harus tahu EKG yang sebelumnya, Di. Kalau misalnya dia pasiennya udah pernah di EKG dan hasilnya nggak ada bundle branch block, terus datang ke rumah sakit dengan keadaan nyeri dada dan ada LBBB, ya kita bisa curiga itu. Terus juga kita bisa mengkonfirmasi buat itu apakah STEMI atau bukan, bisa cek troponinnya. Kalau dia meningkat, ya bisa kita katakan itu STEMI. Berapa kriteria cek troponin? Buat memastikan ada namanya kriteria Sgarbosa. Tapi kayaknya itu nggak mungkin keluar sih. Gila kalau ditanyain, itu mau ujian PPDS ya? Kagak. Tapi LVH strain aja pernah keluar loh, Chat. Di Solteos. Oh iya, LV strain. Iya. Apa itu LV strain? Yang tiba-tiba ada ST elevasi di ini loh, di orang yang LVH. Kan dulu pernah ada pas kita bahas sama Dokter Mirta. Icata malah pergi, ya loh. Lucu banget. Ya. Ada itu dulu, Mik. Ada dulu. Ya, lanjut. Nomor terakhir. Nomor terakhir. Ya, belum siapa nih? Fauzi. Dia belum. Nggak ada, ini kita satu HP bertiga, berarti satu soal bertiga. Nggak ada, Ji, cerita gitu. Ayo, Ji. 68. Tanya Praksite, berusia 65 tahun, datang ke rumah sakit untuk kontrol penyakit hipertensi.
Pasien telah menggunakan obat diuretik selama lebih dari 6 bulan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan 130/80. Yang lainnya normal. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan kalium menurun. Apakah obat diuretik yang paling mungkin? Ini berarti ya obat efek apa? Obat hipertensi itu ya? Yes. Yang hipokalemi. Apa Ji? Kayaknya emang ada furosemid. Ada pilihan furosemid sih. Kayaknya furosemid nggak bikin kaliumnya ya? Nggak, dia kan diuretik. Bikin cuy, cuman kok furosemid jarang kita kasih buat obat anti hipertensi. Dia kan lebih kayak kalau pulmonary edema. Jadi jawabannya kalau berarti HCP-nya ya? ya. Komik apa Ji? Apa Chat? Apa jawabannya? Hah? Jawabannya apa? HCP. Kenapa HCT? Bukan diuretik ya? Iya. Furosemid. Furosemid itu obat diuretik nggak? Kok obat diuretik? Obat tensi nggak sih? Iya, tapi jarang buat first line nggak sih? Bisa jadi buat hipertensi. Soalnya kan dia ya hampir sama kan, mengeluarkan natrium dan air dari sirkulasi. Kalau dia kongestinya dihilangin ya bisa turun tensinya. Kuncinya apa, Mik? HCT. Soalnya oh iya, itu obat first line nggak sih? Oh alah. Tapi HCT emang pengaruh ke kalium juga ya? Iya. Nah, Yes. aku juga tapi Halo. pas aku baca tiazid juga inhibit NaCl carrier, hypercalcemia, dan hypokalemia. Oh. Yang tabel tadi, yang sebelumnya ada kan Cep? Ada nggak sih yang itu yang tabel efek samping? Nggak ada. Nggak ada. Oh itu emergensinya doang. Iya, nggak ada Ji. Gimana nih Mbak Dinsar sebagai asisten farmako? Iya, ini kan ini materi praktikum. Teoretik tahu kalau aku Iya. waktu belajar tiazid nggak ada ngeluarin itu cuma NaCl doang kan. Loop diuretik kalau kalian pertimbangannya itu first line enggak ya jelas enggak, cuman kan nggak dikasih tahu di sini dia tuh ada edem atau enggak gitu. Tapi kalau yang hipokalium tuh biasanya karena furosemid nggak sih? Iya, emang. Itu jarang banget. Tapi kalian pernah lihat nggak orang yang hipertensi doang kalian kasih furosemid doang? Enggak, nah makanya cuman ini kayak enggak. Kalau aku nangkap dari logika soalnya gitu loh. Dia emang bilang kalau furosemid itu juga bisa nyebabin. Tapi karena ini konteksnya obat hipertensi, nih kalau menurut dia furosemid merupakan obat golongan loop diuretik. Obat ini jarang digunakan sebagai first line terapi hipertensi. Furosemid biasa digunakan bila yang ngasih first line dari mana sih? ya, tapi kalau Selesaiin dulu. ya jadi digunakan bila terdapat tanda-tanda kongesti seperti tungkai edam, maksudnya edema paru. Pada soal di atas tidak dijelaskan apakah pasien mengalami tanda-tanda kongesti atau tidak. Soalnya menurutku ini tipenya kan yang ditanyakan obat diuretik ya, bukan hipertensi yang maksudnya. Betul Didi. Itu nggak sih lebih ke 6 bulannya juga nggak sih? Masa furosemid dikasih 6 bulan? Nah, ya bisa jadi sih kalau dia penyakit jantung. Tapi kalau cuma hipertensi, Sebenarnya dulu Dokter Abdi pernah bilang kalau furosemid itu bukan hipertensi dulu di ini RS. Iya benar. Gimana Icat? Kamu tapi emang HCT udah nggak jarang dipakai. Emang kapan Gimana, coba kita pakai HCT? Nggak tahu sih udah deh. Itu obat Kalau first aku sih line kalau terapi. furosemid Emang tiazid nggak bikin hipokalemi ya? Bikin Bikin juga kan? juga berarti.
Tapi jarang nggak sih Tiasid bikin hipokalemi? Biasanya Tiasid bikinnya asam urat, coy. Banget itu nggak sih? Iya. Iya Tadi sih. padahal pembahasan sebelumnya kalian bilang HCT itu asam urat, yang hipokalemi itu loop diuretik gitu. Tapi ini case-nya karena dia nggak ada tanda-tanda itu sih ya, edem tungkai dan gagal jantung lainnya. Coba, Michelle, aku mau bertanya. Emang besok soal UKBM ini bakal membingungkan ini nggak? Beberapa membingungkan sih, Mik. Beberapa kan, nggak semua. Bisa jadi soalnya sebenarnya tuh simpel, tapi kita terlalu banyak baca, malah kita pusing. Jadi kalau menurut Anik, kita jangan baca banyak-banyak, biar nggak makin pusing. Nggak usah banyak baca. Jadi kita akhiri aja sesi ini. Iya, jadi Jadi jawabannya apa? Jadi ya asar. Ya udah, jawabannya berarti kalau nggak furosemid ya HCT ya? Ya benar. Bismillah aja. Enggak, tapi mau nanya kalau menurut Irsyad, kamu jawabnya apa, Syad? Kan udah jadi dokter nih. Kan Irsyad udah magang. Syad apa jawabannya, Syad? Iya, Syad. Kamu yang nentukan, kita ikut, Syad. Janganlah, nanti aku salah kalau Tanya dosanya dokter buat aku Habibie, Syad, semua. di Poli, Syad. Tanya dokter Ivi, Cak. Ya nanti aku tanya dokter Ivi coba. Ini sih Ya. belum pulang, nganterin Nayara ke puskesmas. Mau dihubungin dulu? Oh iya. Gimana? Ya, menurut lo apa, Syad? Menurutku furosemid sih. Ya udah ikut. Ya, Nanti aku tanyain dokter Ivi dulu coba ya. Ya, selesai. Yeay. Terima kasih, Syad. Terima kasih, Syad. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Syad. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Semangat ujiannya, guys. Nanti kalau banyak yang salah, bilang di grup lo ya. Soalnya aku nggak lihat pembahasannya. Terus yang jawaban terakhir nanti aku tanyain dulu. Nanti kalau udah ada jawabannya aku share di grup. Oke, nanti kalau ada apa di share di grup aja ya. Terus, buat tutup kegiatan sore hari ini, mari kita berdoa lagi. Semoga apa yang kita bahas benar dan juga bermanfaat. Doa dipersilakan. Oke, terima kasih. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.